Salam adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya tetap di dalam perlindungan dan sukacita yang daripada Tuhan. Hari ini kita akan disapa oleh renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang selalu melindungi dan menyertai kehidupan kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami nikmati dan kami jalani bersama Tuhan. Dan kiranya firman-Mu lah yang menguatkan kami untuk hidup dan berjalan di dalam Engkau. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang menjadi perenungan bagi kita didasarkan pada kitab Mazmur pasal 37 ayat 40. Demikian sabda Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam satu perikop pasal 37 ini secara keseluruhan ada dua hal yang akan kita pelajari dan sekaligus menjadi perenungan. Yang pertama adalah tentang menantikan Tuhan. Paling tidak terdapat beberapa kali Daud dalam Mazmurnya ini menyampaikan betapa pentingnya dan utamanya menantikan Tuhan. Ada beberapa ayat di dalam pasal 37 kitab Mazmur ini yang bisa menjadi landasan bagi kita untuk memaknai menantikan Tuhan. Yang pertama di ayat 7 katanya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yang kedua di ayat 9 katanya, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Yang ketiga di ayat 34 demikian katanya, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, keseluruhan ayat tersebut paling tidak hendak mengajarkan betapa penting dan utamanya menantikan Tuhan dalam hal sesulit apapun. Menantikan Tuhan yang dimaksud adalah berharap dan berserah hanya kepadanya dan kepada pertolongannya, bahwa pemazmur hendak mengetengahkan betapa hanya Tuhan saja yang mampu dan berotoritas menyelamatkan. Menantikan yang dimaksud juga beriringan dengan sikap diri yang disebut jangan marah, mewarisi negeri, dan tetap ikuti jalannya. Ini menunjukkan bahwa menantikan Tuhan dan pertolongannya bukanlah sikap yang bertopang dagu, pasif, dan egois. Sebaliknya, menantikan Tuhan haruslah aktif, kreatif, dan syarat akan pemaknaan. Nah, yang kedua, pelajaran yang penting yang akan kita dapatkan dari perenungan hari ini adalah berlindung padanya. Informasi terkait berlindung padanya dalam bacaan hari ini
dipertegas di dalam beberapa ayat pendukung. Ada di dalam ayat 10, ayat 12 sampai 14, ayat 16, ayat 20 sampai 21, ayat 28, ayat 32 sampai 35, ayat 38 dan ayat 40 yang menjadi bacaan kita hari ini. Nah, dari beberapa informasi ayat di atas, kita dapat merasakan betapa pemazmur sadar meskipun ada banyak kekuatan di dirinya dan di luar dirinya yang sekiranya bisa diandalkan untuk perlindungan, namun pemazmur tidak cukup yakin akan itu. Di dalam perenungannya itu, pemazmur sampai kepada ingatan akan di mana Tuhan pernah melindungi, melepaskan, dan menyelamatkan dia dari kemelut. Nah, ingatan tersebutlah yang membawa pemazmur kembali mengandalkan Tuhan di dalam dia menyampaikan pesan ini. Pemazmur tahu betul apa saja pertolongan Tuhan yang nyata, yang sudah dan akan terus dia nikmati dalam kehidupannya. Itu makanya dia tidak ragu untuk mengarahkan hal yang sama kepada pembacanya, kepada pendengarnya, agar mau, rela, dan sungguh-sungguh berlindung padanya. Sebagai akibatnya, lihatlah, disebutkan dalam bacaan tersebut, Tuhan menolong mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kedua pelajaran dari bacaan Alkitab hari ini, yaitu tentang menantikan Tuhan dan berlindung padanya, kita diarahkan kepada sebuah sikap hidup, khususnya di dalam menghadapi permasalahan dan ketidakpastian. Sikap itu adalah menantikan Tuhan dan berlindung padanya. Ini penting mengingat teknologi yang semakin canggih dewasa ini, yang semakin membawa manusia kepada sebuah suasana di mana ada ketersediaan, kecepatan, dan solusi. Manusia dibawa kepada sebuah sikap yang hampir-hampir bergantung penuh atasnya. Coba saja periksa diri kita masing-masing. Ketika ada masalah, ada ketidaktahuan atas sebuah peristiwa, dan kita mencoba untuk mencari solusi atas hal tersebut, bukankah kita cepat-cepat untuk mengetik di gadget kita masing-masing cara menjawab cepat matematika, cara menghadapi orang tua yang sedang marah, cara membuat hidup lebih bahagia, dan lain-lain. Tapi ketahuilah, itu tidak akan lebih dari perlindungan dan pertolongan Tuhan. Menanti dan berlindung pada Tuhan adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak boleh dipisah-pisah. Bahwa menanti dan berlindung kepada Tuhan adalah merupakan kesatuan sikap di dalam menyerahkan sepenuhnya perkara hidup kepada Tuhan. Seraya dengan itu, menanti dan berlindung pada Tuhan juga adalah sikap untuk berpasrah diri kepada rencana Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi ini pun kita diharapkan untuk tetap menantikan Tuhan dan berlindung pada Tuhan. Mungkin banyak orang atau bahkan adik-adik sudah mulai bosan atau sudah bosan di masa-masa pandemi COVID-19
ini. Selain itu mungkin ada perasaan was-was akan sampai kapan ini terjadi dan bagaimana kelanjutan kehidupan kami setelah ini. Jangan takut. Nantikanlah Tuhan dan berlindunglah padanya. Bahwa hanya di dalam menantikan Tuhan dan berlindung padanya sajalah kita memperoleh kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi semua. Menanti dan berlindung yang dimaksud tentu juga harus kita maknai sebagai sikap hidup yang produktif, bukan pasif. Bahwa menanti dan berlindung kepada Tuhan juga diartikan dengan berdoa dan belajar menjaga kesehatan diri dan orang lain lewat tetap mengikuti protokol kesehatan. Maka dengan itu, ketika kita sudah menantikan Tuhan dan berlindung padanya, kita boleh sama-sama mengaminkan, Tuhan melindungi dan meluputkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sumber kehidupan. Kami semakin dikuatkan atas firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk selalu menantikan Tuhan dan berlindung pada Tuhan di dalam segenap kehidupan kami, baik di dalam suka maupun duka, baik di dalam tangis maupun tawa. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Salam.